Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala likulli ummatin syir'atan wa minhaja wa khassa hadhil ummah bi awdahiha ahkaman wa hujjaja. Ashhadu an la ilaha illallah allazi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi mayyashahullah ala khawasi ruslihi mu'jizatan wa mi'raja. Wa ala alihi wa ashabihi madamati syamsu tuniru falakad duja. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, awwala kulli syai' la ansa an usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas perkenan dan izinnya kita segera memenuhi seruan dan panggilan Allah untuk sama-sama menunaikan ibadah sholat Jumat. Senantiasa kita berharap atas curahan, limpahan rahmat, ampunan, keberkahan, serta ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, salah satu mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah peristiwa Isra wal Mi'raj yang terjadi pada perjalanan kehidupan beliau. Qadhi Iyad memberikan penilaian ranking bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj jika di ranking di antara mukjizat-mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Rasulullah adalah peringkat kedua setelah mukjizat yang paling agung, yaitu Al-Quran. Tentu bahwa pemeringkatan ini didasarkan pada dampak sebuah mukjizat terhadap perubahan kehidupan umat manusia. Jika Al-Quran tentu memberikan banyak hidayah, ilham kepada manusia untuk bisa menerima ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya juga peristiwa Isra wal Mi'raj memberikan dampak-dampak penguatan keimanan bagi manusia. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, peristiwa Isra wal Mi'raj jika dilihat dari proses perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjalanan dakwah berada pada titik tengah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra wal Mi'raj memiliki kedahsyatan, keagungan, peristiwa-peristiwa yang para saintis saja tentunya masih belum percaya bahwa perjalanan
minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kemudian walaqad anzalna ila sidratil muntaha. Tentu ini perjalanan yang cukup jauh. Jika perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja harus ditempuh dalam sekian waktu lama, apalagi dari Al-Aqsa melewati langit pertama, langit kedua sampai ketujuh, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha. Sementara secara sains bahwa jarak tempuh antara langit pertama saja itu bisa dilewati dengan 4 juta bahkan kecepatan cahaya. Tentu hal-hal demikian tidak hanya didekati peristiwa Isra Mi'raj dalam perspektif rasionalitas, tetapi bisa diyakini dengan perspektif keimanan. Sehingga seorang mufasir menjelaskan untuk memahami Isra wal Mi'raj, kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, li'annal Isra wa Mi'rajihi sallallahu alaihi wasallam yajri ala qanunillah wa la yajri ala qanunil bashar. Bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj berjalan atas aturan undang-undang Allah, bukan atas aturan dan undang-undang manusia. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tentunya meyakini, mempercayai sebagaimana yang Allah muat di dalam surat Al-Isra ayat pertama, bahwa ayat itu diawali dengan kata-kata tasbih. Dengan kata-kata tasbih tentu kita memahami bahwa Allah akan menjelaskan keagungan-keagungan, kebesaran-kebesarannya. Linuriyahu min ayatina, agar kami, kata Allah, memperlihatkan kepada kita semua adalah ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, jika dilihat dari latar historis terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj terjadi pada apa yang disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan, tahun duka cita, tahun penuh ujian bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun itu istri tercinta Khadijah meninggal dunia, disusul oleh pamannya Abu Thalib juga meninggal dunia. Ibarat dua sayap patah yang selama ini menjadi sandaran yang membela, mendukung proses perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiada. Oleh karena itu tentu bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah tahun duka cita. Akan tetapi bahwa ujian-ujian yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semenjak beliau dikandung, maka bapaknya sudah meninggal duluan. Kemudian beliau juga dititipkan kepada Abdul Muthalib di usia 8 tahun. Abdul Muthalib pun meninggal dunia. Kemudian selanjutnya dirawat, dipelihara oleh Abu Thalib. Selama perjuangan tersebut tentu bahwa beliau senantiasa ada di dalam dukungan sekaligus juga penjagaan, dan tentu dukungan-dukungan itu ada dari keluarga. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah bagi kita tentunya pertama bahwa Rasul pada saat itu sedang apa yang disebut dengan al-mihnah, ujian yang terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beliau mendapatkan ujian-ujian besar, Allah berikan apa yang disebut dengan minhah. Al-minhah ba'dal mihnah. Ada ujian, ada anugerah yang Allah berikan setelah Rasul mendapatkan ujian berat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi anugerah dari Allah adalah ar-rihlah wal diyafah, perjalanan spiritual sekaligus juga perjamuan yang Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Beliau bisa berjumpa dengan Allah sekaligus juga mendapatkan amanah tugas, yaitu sholat 5 waktu. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu hikmah bagi kita. Kita sekarang sering mendapatkan ujian-ujian, cobaan-cobaan yang berat. Selama kita menerima dengan rela, dengan ridho takdir dari Allah, maka Allah akan memberikan kepada kita anugerah-anugerah terbaiknya. Sehingga kata ulama, lau aliman nas ma wara'a fil aqdar labakau. Seandainya manusia itu tahu apa yang ada di belakang takdir-takdir, ujian-ujian yang datang kepada kita, labakau, sungguh kita akan sering menangis. Kenapa kita menangis? Karena kita kadang-kadang sering banyak suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, proses-proses perjalanan Rasulullah yang diungkapkan dengan kalimah-kalimah tasbih. Kata Qurtubi, seorang mufassir bermazhab Maliki, menjelaskan, ma'azom, alangkah agungnya, alangkah maha besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bermakna fi'il ta'ajjub. Ini tentu bagi kita bagaimana senantiasa menjadikan renungan untuk menguatkan kita keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses-proses perjalanan spiritual yang dikedepankan adalah bagaimana sikap iman dan percaya atas informasi-informasi yang sudah termaktub di dalam Al-Quran. Apalagi memberi dampak bagi kita sholat sebagai oleh-oleh yang dibawa dari peristiwa Isra wal Mi'raj. Sholat, as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat merupakan mi'rajnya bagi orang-orang mukmin. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholah. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bagaimana kita senantiasa menegakkan sholat? Tentu kita senantiasa utslu ma uhiya, menjadikan Al-Quran sebagai mukjizat terbesar yang Rasulullah terima berupa risalah-risalahnya, menjadi paduan, menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Wala dzikrullahi akbar, karena dengan sholat itu menjadi media kita untuk meningkatkan kesadaran, sadar yang sesadar-sadarnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba yang senantiasa bersyukur atas limpahan nikmat dan karunia dari Allah, wabil khusus adalah nikmat iman dan Islam kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ibadallah ittaqullah wattaqullah summa ittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, marilah kita bermunajat memohon agar rahmat, hidayah, ampunan, ridho serta keberkahan tercurah kepada kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka bima'aqdil izzi min arsyika wa muntaha rahmah min kitabika
wasmikal a'zam wa jaddikal a'la wa kalimatika tammat. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya kafi'al muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya syafi'al amran, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum, aqimus shalah.